Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dimanapun berada. Hari ini Minggu tanggal 5 April 2020 kita masih tetap beribadah di rumah serta mendengarkan firman Tuhan melalui video. Oleh karena itu, dimanapun kita berada dan mendengar firman Tuhan melalui video ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, Dialah yang akan memimpin dan memberkati kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan, menghibur, dan memberkati kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami puji di dalam nama Putramu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk duduk dan diam sejenak di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada, Tuhan hadir, mengurapi dan memberkati kami semuanya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan saya sapa bagi jemaat yang ada di daerah Kampung Pon, Shalom. Dan demikian juga jemaat yang sedang berkumpul di daerah Firdaus, Shalom. Selamat pagi. Jemaat yang ada di wilayah daerah Hapoltahan, Kampung Tempel, dan Bakaran Batu, Shalom. Dan juga yang ada di Kampung Ilir. Dimanapun saudara-saudara berada yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan akan memberkati kita jikalau kita bersama-sama membuka hati kita menjadi tempat benih firman Tuhan untuk memperbaharui dan memberkati seluruh kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan hari ini yang akan memberkati kita, ada 3 perintah Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yang kita akan gumuli bersama di dalam kehidupan kita, dalam konteks di mana kita berada hari-hari ini. Ketika kebenaran itu ialah bagaimana supaya kehidupan kita mengalami suatu kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang terlepas dari segala hambatan, gangguan, mara bahaya yang sedang mengancam hari-hari ini dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi jikalau ketiga prinsip ini, ketika perintah Tuhan ini kita hidupi dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menuntun, membimbing jalan hidup kita kepada kebenaran dan kekudusan. Yang pertama, perintah yang pertama ialah Tuhan menghendaki kepada kita, yakni untuk
percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 ini, Tuhan menghendaki supaya hari-hari hidup kita ini, menjalani hari-hari hidup ini, situasi kondisi hari-hari ini, kita tidak saja percaya di dalam mulut, tetapi percaya dengan segenap hati. Mengapa kepercayaan kita diminta oleh firman Tuhan hari ini dengan segenap hati? Alasan yang pertama ialah karena Allah melihat hati kita. Dia tidak melihat apa yang ada di luar, seperti kita manusia yang seringkali melihat, menilai apa yang ada di luar daripada penampilan manusia itu. Seringkali kita hanya melihat akan penampilan manusia, lahiriah manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melihat apa yang ada dalam hidup kita secara lahiriah, tetapi Tuhan melihat akan hati kita. Yang kedua, mengapa saudaraku yang dikasihi Tuhan kita percaya dengan segenap hati? Karena hati adalah pusat daripada kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kualitas hidup seseorang, kualitas hidup daripada suatu masyarakat, kualitas kehidupan sesungguhnya dari orang-orang kudus, dari suatu bangsa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak saja dilihat dari aspek apa yang keluar dari mulutnya, tidak saja dilihat dari aspek lahiriah, tetapi dilihat dari aspek akan hatinya. Apakah hatinya itu suci? Apakah hatinya itu murni? Apakah hatinya itu tulus? Apakah hatinya itu sungguh-sungguh di dalam melakukan segala sesuatu dalam hidupnya? Itulah sebabnya Tuhan melihat hati, kualitas kepercayaan kita yang berpusat kepada hati. Jadi apa yang ada keluar dari mulut kita, semua adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita suci, maka Alkitab berkata dalam kitab Matius pasal 5, khotbah Yesus di atas bukit, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Jadi kalau hati kita betul-betul berkualitas, artinya suci, murni, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kepercayaan hidup kita kepada Tuhan, maka kita bisa mengalami, kita akan merasakan akan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang berkualitas, orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh suci, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dapat kita lihat yakni secara totalitas seluruh kehidupannya, saudara, dia bersandar kepada Tuhan yang dipercayai. Dia bersandar sepenuhnya dengan segenap hidup, jiwa raganya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu. Hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia akan melangkah, melakukan sesuatu dalam hidupnya. Ini adalah hidup yang benar. Karena itulah Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita menaruh percaya dengan segenap hati kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memerintahkan kepada kita yakni supaya kita tidak bersandar
pada pengertian kita sendiri. Dengan kata lain, pada akal kita, kekuatan rasional kita. Mengapa? Tuhan mengingatkan kita, memerintahkan kita supaya kita tidak bersandar mengandalkan akan kekuatan pikiran kita. Di mana hari-hari ini ada banyak orang bagaimana mengatasi, menyelesaikan setiap masalah dengan kekuatannya sendiri, kekuatan pikiran, intelektualitas. Saudaraku, yang pertama alasannya kenapa kita diperintahkan untuk tidak bersandar. Karena pikiran kita sudah dinodai, ternoda oleh dosa. Jadi dosa sudah mencemari akan pikiran kita. Yang kedua, pikiran kita adalah pikiran yang selalu bersifat egosentris. Apapun yang kita pikirkan, terkadang bagaimana kita disenangkan, bagaimana kita dimuliakan, bagaimana kita diagungkan. Segala sesuatu yang kita pikirkan selalu berorientasi pada diri kita. Itu sebabnya jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Yang ketiga, karena pikiran kita adalah pikiran yang terbatas, saudara. Kita harus menyadari dan mengakui ada keterbatasan pikiran kita ini. Saudaraku yang dikasihi, itu sebabnya Tuhan memerintahkan kita menjalani hidup ini kalau mau baik, benar, dan sejahtera. Kita tidak boleh bersandar kecuali kita hanya bersandar kepada Tuhan yang tidak terbatas. Yang ketiga, Tuhan perintahkan kepada kita hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan saja meminta kita percaya dengan totalitas dan tidak bersandar pada kekuatan pikiran kita yang terbatas, yang sudah dicemari oleh dosa. Dan yang ketiga, Tuhan yang memerintahkan kepada kita, manusia dan orang-orang percaya, umatnya, untuk mengakui Dia dalam segala laku kita. Seluruh tindakan perbuatan kita harus mencerminkan kehidupan kita, harus menampakkan nilai-nilai yang kita percaya di dalam pengakuan hidup kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Mengakui keberadaan Tuhan itu sangat penting. Hakikat keberadaan Tuhan yang pertama sebagai pencipta. Kita harus akui bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi, manusia dan segala isinya. Tuhan adalah hakim yang menentukan benar salahnya tindakan dan perilaku manusia. Yang ketiga, kita harus mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa menolong, membebaskan, menyelamatkan kita dari kejatuhan, dari kesesatan, dari mara bahaya ketika kita jatuh dalam dosa. Kita harus mengakui bahwa Dialah yang mengendalikan dunia ini, mengendalikan akan bangsa-bangsa. Oleh karena itu saudara, jikalau kita mengakui melalui tindakan dan perbuatan kita, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjadi hakim, Tuhan yang menjadi raja, Tuhan yang berdaulat menyelamatkan kita, maka kalimat yang terakhir dikatakan, Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, inilah 3 perintah Tuhan yang merupakan prinsip hidup yang benar, yang mendatangkan kesejahteraan, keselamatan, kedamaian dalam hidup kita kini dan di sini sepanjang masa. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah 3 prinsip ini, perintah ini, nilai-nilai hidup ini sudah menjadi bagian dari hidup kita di tengah-tengah situasi,
di mana dunia yang sedang mengalami kesedihan, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, krisis akibat daripada COVID-19. Saya percaya kita akan terbebas, terluput dari semua itu jikalau kita percaya Tuhan dengan segenap hati, berserah diri kepadanya, dan tidak bersandar pada kekuatan intelektual dan pikiran kita, dan mengakui kekuasaan, kedaulatan Tuhan di atas bumi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini, yang memanggil kami semuanya agar kami mentaati perintah-Mu, menaruh percaya tidak saja di mulut, tetapi dengan totalitas hidup kami, mempercayakan hidup masa depan kami hanya kepada Tuhan. Engkau mengajar kami untuk tidak bersandar pada kekuatan pikiran kami, dan supaya kami sadar mengakui Tuhan melalui tindakan dan perbuatan kami sehari-hari, bahwa Engkaulah pencipta kami, Engkaulah penebus dan penyelamat kami umat manusia, dan Engkaulah yang berkuasa mengendalikan akan dunia ini dan meluputkan kami dari segala gangguan, ancaman. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibadah di rumah kita masing-masing. Shalom.